Bagaimana cara menghadapi orang tua atau ibu yang keras hatinya padahal rajin ibadahnya, tapi selalu bertengkar dengan anak, saudara, dan tetangga. Sedikit-dikit suka pergi ke orang-orang pintar, menurut dia menanyakan ini itu, contoh waktu kehilangan barang. Ya, kalimat rajin beribadahnya ini rajin dalam perbuatan, bukan kemuliaan dalam pemahaman. Karena terbukti ibu yang rajin ibadah tetap datang ke dukun. Ini ya bukan pinter, rajin iya, pinter belum gitu ya. Gimana cara menghadapinya, Ustaz? Ya memang kalau bicara tentang orang tua ini, Islam tidak tawarkan cara yang lain kecuali jadikan orang tua sebagai sahabat. Karena ayat mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'hu. Kayaknya level ibu Anda ini belum seperti itu. Dia berbuat yang salah tapi nggak ngajak anak berbuat salah, gitu maksudnya. Ya dia adalah ibu yang berbuat salah, cuma level kesalahan ketika berbuat syirik nggak sampai ngajak anak berbuat syirik, masih ringan, belum selevel ayat tadi wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalaupun orang tua kamu mengajak kamu berbuat dosa kepada Allah, jangan patuh, tapi jadikan dia sahabat. Kebayang gak sih kita ngomong sama sahabat? Kita kalau ngobrol sama sahabat kayaknya memiliki waktu khusus, di tempat yang khusus, dengan cara yang khusus. Pernah gak kita ngomong sama orang tua kita tentang apa yang dia lakukan sambil ngasih hadiah? Menggandeng tangannya ke sebuah tempat, ajak dia belanja, atau cukupi dia. Karena yang namanya orang tua ini akan dekat sama anak semodel apapun anaknya. Harusnya begitu. Dari hati yang paling dalam, yang namanya orang tua itu akan menganggap anaknya lebih bagus ketimbang yang lain. Ini hati orang tua sebenarnya ya. Orang tua itu kalau ngelihat anaknya yang lucu, si lucu, anak ganteng, si raja, kita penasaran anak siapa ya, lucu, ganteng, raja. Kita tengok, astagfirullahaladzim, kirain si lucu, pas-pasan betulnya anak ketiga. Anak raja, bapaknya pengangguran gitu loh. Ya cuma karena ibunya yang ngomong udah bagus aja dah. Harusnya begitu rumusnya orang tua ke anak, sehingga sampai kapanpun nanti orang tua itu akan menerima kemuliaan anaknya. Nah si anak harus paham bahwa hati orang tua itu condong kepada anak. Kalau sampai orang tua malah senang bertengkar sama anak, ya karena sababnya mungkin dia komplain. Kita nggak ngasih hadiah ke dia, kita kurang ramah sama dia. Sama orang kita senyum, sama dia kita kurang senyum. Sama orang kalau ngasih kita nggak hitung-hitungan, sama dia kita ngungkit-ngungkit. Walhasil orang tua kita manusia, yang tentu dia nggak sesempurna dulu. Dia sudah tua, dia makin banyak kekurangan. Berarti rasa maklum kita harus lebih kalau ngomong sama dia. Jangan jadikan dia sebagai lawan dalam hidup kita, jangan. Ya, ini salah. Makanya ya kalau sampai orang tua itu datang ke orang pinter karena kita nggak ada usaha membantu mencari barang dia yang hilang. Barang dia hilang, dia nyari belinya boleh ngumpulin duit. Ketika hilang laporan ke kita, jawabannya cuma ya tawakal aja deh mak, begitu doang. Tawakal dia semut. Nggak berasa kamu belinya gitu. Ya coba sih diayom, diajak ngobrol gitu loh. Ya subhanallah ya, kadang-kadang ini ujian hidup ya. Jangan muter dulu ngomong, ajak yang baik sambil jalan, cari wisata kuliner yang enak, ngobrol ya insya Allah mah. Mudah-mudahan sih kita akan selalu cari dan cari, kita minta sama Allah. Tapi nggak usah khawatir mak, doain anakmu ini mak, akan saya belikan yang lebih dari itu mak insya Allah. Ini kan kagak, udah suruh tawakal disalahin lagi, emak sih nggak dikunci digituin. Jadi orang tua ini suka nggak demen ngomong sama anak gitu loh. Kita nggak ngebahagiain dia.
Ya, jadi wajar kalau orang tua tuh komplain, karena jujur deh, Allah ciptakan kita melalui dua makhluk mulia, ayah ibu kita. Jangan suka komplain sama mereka. Allah saja percayakan kita melalui mereka. Kenapa kita nggak yakin dengan mereka gitu loh? Berhusnuzon. Ya antum ngomong gitu enak, Ustaz. Orang tua antum orang baik. Ya, orang tua anak orang baik. Ya, sehingga mereka bermanfaat buat anak. Tapi kan Allah ciptakan orang tua Anda tidak baik, Allah pengen Anda yang bermanfaat buat dia. Sementara ada hadis mengatakan sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Ketika saya merasakan manfaat orang tua buat diri saya merasa belum bermanfaat buat mereka. Sementara Allah tuntut kamu bermanfaat buat mereka. Dahsyat. Allah tidak berbuat zolim, cuma Anda bersuuzon. Suuzon Anda itulah yang menjadikan keburukan dalam hidup Anda. Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itu prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Kau rasakan keburukan selamanya. Kamu tidak berhusnuzon. Orang tua yang buruk, Nabi Ibrahim pun orang tuanya buruk. Lihat bagaimana beliau menyikapi orang tuanya. Dan banyak orang-orang soleh pun diuji sama orang tua. Cuma dia tahu bahwa memang pintu ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Ya coba orang tua Anda orang yang lemah, bukan orang yang kuat. Kalau sampai dia berani jalan sendiri menuju orang pintar, ini karena Anda tidak bisa mencegah dengan bahasa yang baik. Ya rapikan hubungan kita sama mereka lah ya.